Berdiri, Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang kami hormati para pimpinan lembaga negara, Gubernur Bank Indonesia, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua, Wakil Ketua, dan jajaran anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Gubernur DKI Jakarta, para pimpinan industri jasa keuangan, Dewan Komisaris dan Direksi Self-Regulatory Organization, PT Bursa Efek Indonesia, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Serta seluruh tamu undangan yang berbahagia, baik yang hadir di Bursa Efek Indonesia, maupun yang hadir secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang pada acara peresmian pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2022, Senin 3 Januari 2022. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara ini, laporan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Wimbo Santoso. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Yang kami hormati Wakil Ketua DPR RI Bapak Rahmat Gobel, Ketua Komisi 11 DPR RI Bapak Dito Ganindito, dan seluruh anggota Komisi 11 DPR RI yang hadir secara fisik maupun virtual, Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto,
Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri Warjio, jajaran Kabinet Indonesia Maju, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bapak Bahlil, ya, dan juga Ketua Dewan Komisioner LPS atau yang mewakili, Wakil Ketua Dewan Komisioner Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal, serta rekan-rekan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, ya, Bapak Kapolri, ya, Bapak Listio Sigit, ya, dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, dan juga jajaran direksi dan komisaris SRO, Bursa Efek Indonesia KPI KCI, pengurus asosiasi di lingkungan pasar modal, rekan-rekan jurnalis media, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang atas ridhonya kita bisa hadir bersama-sama dalam pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2022, baik secara virtual maupun fisik. Izinkanlah pertama mengucapkan tahun baru 2022, semoga tahun ini kita bisa lebih sukses dalam menjalankan tugas mengabdi kepada bangsa dan negara yang kita cintai ini. Kami juga secara khusus mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden yang telah hadir berkenan bersama kita semua pada pagi hari ini. Ini bisa menjadikan penyemangat kita semua untuk bisa bekerja lebih keras lagi dalam membangun bangsa negara ini, karena tantangan-tantangan berikutnya tentunya tidak mudah bagi kita semua. Kami Dewan Komisioner OJK dan seluruh SRO serta para pengusaha mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden dan seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju yang telah menangani COVID-19 ini dengan luar biasa, sehingga memberikan kepastian kita untuk bisa berusaha dan bangkit kembali untuk membangun ekonomi kita ini, sehingga kita bisa melakukan kegiatan sosial, ekonomi, dan kegiatan lainnya seperti semula. Bapak Presiden dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju dan hadirin sekalian yang berbahagia, izinkanlah kami melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa financial sector stabil dengan beberapa indikator permodalan yang kuat, likuiditas yang ample, dan tentunya dapat kami sampaikan juga kredit sudah tumbuh sekitar angka sementara 4,8%. Ya. Nanti tentunya kita masih ada beberapa hari yang harus kami update, dan juga dana masyarakat ample 10,57% tahun 2021. Dan juga sektor asuransi sudah mulai lebih baik dengan RBC yang jauh di atas minimalnya 120, RBC-nya sudah 329%. Ya, untuk asuransi jiwa dan asuransi umum, ya tentunya ini merupakan hal yang bagus bagi kita untuk modal ke depan. Ya. Pasar modal sebagai agenda kita hari ini, Bapak Presiden, ini di luar dugaan, ini jauh ekspektasi kita semula. Indeks kita sudah 6.581,48. Ini adalah kalau kita invest rate-nya sudah 10,08%. Ya. Ini adalah termasuk jajaran terbaik di Asia, ya, di antara negara-negara lain. Bapak Presiden, Bapak Ibu Menteri dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selain itu ini juga di luar dugaan, ya, bahwa investor kita sudah naik. Yang 2020 itu hanya 3,8 juta, ini sekarang sudah 7,5 juta di 2021. Ini menunjukkan bahwa banyak investor-investor, terutama investor retail, ya. Dan ini dapat kami sampaikan bahwa milenial ini yang tadinya banyak konsumsi, sekarang banyak nabung, terutama di saham, ya, dan juga di tabungan. Penghimpunan dana pasar modal ini juga luar biasa, mencapai 363,3 triliun dari 194 emiten. Ya. Dan ini bersumber dari sektor teknologi dan sektor keuangan. Ini adalah engine growth kita ke depan. Ya. Di samping itu ini jauh lebih tinggi dari 2020 yang hanya 118 triliun. Bahkan ini luar biasa dalam sejarah racing fund di pasar modal itu lebih tinggi dari pertumbuhan kredit. Kreditnya selama 2021 hanya 228 triliun. Dan mudah-mudahan ini tanda yang bagus untuk investasi ke depan kita. Ya. Di samping itu di 2021 kami menginisiasi yang disebut security crowdfunding.
ini adalah bagi UMKM untuk raising fund di pasar modal. Ini jumlahnya sudah mencapai 406,5 miliar. Memang masih kecil, tapi kita punya potensi yang besar, ada 74 triliun. Karena yang kita target adalah SPK dari Pemda-Pemda, Bapak. Nah, ini terus akan kita lakukan untuk peningkatan ke depannya. Dari keseluruhan capaian ini menunjukkan kepercayaan investor kita kepada pasar modal sudah mulai meningkat, dan ini mempunyai momentum yang besar karena tentunya PDB kita di 2022 berdasarkan asumsi APBN akan 5,2%. Ini adalah menambah keyakinan kita ke depan. Bapak Presiden, para Menteri Kabinet Indonesia Maju dan hadirin sekalian yang kami hormati, kita tahu pencapaian 2021 ini tidak membuat kita berpuas diri karena banyak tantangan yang kita hadapi. Ada beberapa hal. Yang pertama, adanya varian baru Omikron di beberapa negara. Ini menjadi perhatian kita. Yang kedua, kita mempunyai pembiayaan proyek strategis yang jumlahnya cukup besar yang harus kita pikirkan. Bagaimana pembiayaan, terutama infrastruktur, termasuk bagaimana kita menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, kita tahu normalisasi kebijakan negara maju tidak boleh kita abaikan. Inflasi di beberapa negara sudah meningkat. Yang keempat, agenda global penurunan emisi karbon, di mana Indonesia sudah mempunyai komitmen untuk itu. Yang kelima, digitalisasi ini tidak bisa kita abaikan. Ada ekses-ekses yang harus kita tangani. Dan juga terakhir, kita perlu memikirkan adanya sumber pertumbuhan ekonomi baru. Karena penduduk kita tambah banyak, ya. Namun demikian semua kapasitinya suatu saat akan over capacity. Nah, ini bagaimana kita bisa menghadapi itu, dan ini semua sudah menjadi agenda presidensi Indonesia di G20, Pak Presiden. Sehingga pasar modal harus menjawab tantangan-tantangan itu. Bapak Presiden, para Menteri Indonesia Maju yang kami hormati, dan Bapak Ibu sekalian, kami tetap optimis bahwa tantangan-tantangan tersebut dapat kami manage dengan baik ke depan, mengingat kita mempunyai modal yang cukup besar, penduduk kita besar, resources kita banyak, natural resources kita belum kita olah, sehingga kita tentunya mempunyai ruang untuk berbagai hal ke depan. Untuk itu kami mempunyai beberapa kebijakan prioritas 2022. Yang pertama, kita harus mempersiapkan operasionalisasi infrastruktur bursa karbon. Ini menjadi prioritas kita. Dan juga tentunya legalitas, tentu itu akan segera kami siapkan, dan juga kami akan mengembangkan yang kita sebut indeks ESG Leaders Index, yang juga indeks Rike Hati, terus akan kami kembangkan. Yang kedua, kita harus memperluas basis emiten, yang diantaranya bagaimana kita bisa melalui sekuritisasi dan pembiayaan proyek strategis, di mana jumlahnya cukup besar yang kita perlukan di 2000 sampai 2020-2024, yaitu 6.445 triliun. Dan kami juga akan tetap mengakomodasi emiten yang berbasis teknologi. Ya, di antaranya kita sudah mengeluarkan POJK akhir tahun lalu tentang multiple voting share pada bulan Desember kemarin. Ya. Dan penggunaan basis emiten ini tentunya akan kita ikuti dengan literasi dan edukasi. Dan juga perluasan UMKM terus akan kami lakukan, ya. Dan keempat, derivatif pasar akan kita kembangkan, ya. Dan juga kita akan menyelesaikan yang kita sebut counterparty clearing, ya, di tahun 2022 ini. Dan kebijakan tersebut tidak akan efektif apabila tidak ada sinergi pemangku kepentingan, sehingga kami mengundang untuk kita bersama-sama mendukung itu. Bapak Presiden, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya dengan hormat kami mohon Bapak Presiden berkenan untuk memberikan arahan dan meresmikan pembukaan perdagangan bursa hari pertama tahun 2022 ini. Dengan demikian, semoga upaya kita ini mendapat ridha Allah SWT untuk bermanfaat bagi perkembangan perekonomian Indonesia dan pasar modal Indonesia. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikut ini kita ikuti laporan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, para pimpinan lembaga, pimpinan komisi, para menteri, gubernur, Dewan Komisioner OJK, Pak Kapolri, dan seluruh direksi. Pertama, dapat kami laporkan bahwa bursa ke depan diharapkan lebih optimis. Kemudian yang kedua, terkait dengan teknologi, tahun kemarin kita sudah bisa launch IPO Bukalapak, salah satu yang terbesar di Asia sebesar 21,9 triliun. Ini perlu dilanjutkan. Dan yang kedua mungkin terkait dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional kita lanjutkan. Yang ketiga terkait dengan presidensi G20. Dan keempat berlakunya RCEP, perdagangan terbesar di regional terbesar, dan diharapkan ini memberikan dukungan kepada pasar modal. Demikian Bapak Presiden, mohon arahan Bapak Presiden selanjutnya dan mohon untuk membuka bursa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya peresmian pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2022 ditandai dengan penekanan layar sentuh dan penandatanganan sertifikat. Dengan hormat kami mengundang Presiden Republik Indonesia, didampingi oleh Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Investasi, Sekretaris Kabinet, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia. Penekanan layar sentuh oleh Presiden Republik Indonesia sebagai tanda peresmian pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2022, dan kita akan hitung mundur bersama. Masih ada beberapa waktu, kita akan menunggu. Jadi Bapak Ibu sekalian, pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan oleh OJK dan SRO, yaitu PT Bursa Efek Indonesia, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Meskipun selama masa pandemi dilakukan secara semi-virtual, namun tidak mengurangi esensi pelaksanaan acara sebagai wujud rasa syukur. Sepanjang tahun 2021, pasar modal Indonesia menorehkan sejumlah pencatatan yang positif. Dan kita hitung mundur bersama, 3, 2, 1. Ya, demikianlah perdagangan Bursa Efek Indonesia 2022 telah resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya penandatanganan sertifikat pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2022 oleh Presiden Republik Indonesia. Dan hadirin, marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kepada para pendamping dipersilakan untuk kembali ke tempat. Dan hadirin, kini saatnya kita simak dengan seksama sambutan Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat tahun baru 2022. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tahun 2021 merupakan tahun yang kalau kita ingat betul-betul tahun yang sangat sulit, tahun yang tidak mudah, tahun yang tidak gampang. Karena di pertengahan Juli 2021,
pada saat kasus harian kita mencapai 56.000, itulah saat yang betul-betul saya ingat kengerian, yang ada adalah kengerian. Karena di lorong-lorong rumah sakit, di halaman rumah sakit, semuanya penuh dengan pasien COVID-19. Tetapi alhamdulillah, pada hari kemarin, 2 Januari 2022, dari 56.000 di pertengahan Juli, kemarin berada di angka 174 kasus per hari. Dari 56.000 turun menjadi 174 per hari. Inilah yang harus kita syukuri dan kita jaga agar tidak terjadi kasus seperti tahun 2021 di pertengahan Juli tadi. Kita juga patut bersyukur bahwa negara kita, kalau dihitung dari jumlah total populasi, berada di angka 1,6%. Karena jatuhnya di 4,26 juta. Amerika itu 16,8, Brasil 10,5, Rusia 7,2, India 2,5. Peringkat kita di 147 dari 220 negara. Ini patut kita syukuri. Dan pada hari ini juga patut kita syukuri, saya sudah khawatir nanti akhir tahun target kita 280 juta dosis vaksin bisa disuntikkan ke seluruh masyarakat, tercapai atau tidak. Ternyata tadi pagi saya cek sudah berada di angka 281.299.690 dosis. Hati-hati, 280 juta dosis yang disuntikkan itu juga bukan barang yang mudah. Menyuntik 280 juta kali dalam waktu 1 tahun, bukan barang yang mudah. Karena geografi kita yang harus vaksinasi dengan perahu, vaksinasi naik sepeda motor, jalan kaki ke atas gunung, bukan sesuatu yang mudah. Vaksinasi anak kita juga sudah mencapai 3,8 juta dan hari ini dosis yang pertama sudah 79,6%, dosis kedua 54,8%. Dan untuk ibu kota provinsi, kota-kota besar yang interaksi masyarakatnya tinggi juga sudah di atas 70%. Dan 27 provinsi telah mencapai target dosis pertama di atas 70%. Ini kerja keras kita semuanya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BIN, seluruh perusahaan-perusahaan swasta, besar maupun menengah kecil, semuanya bergerak, ormas bergerak. Modal kita ada di situ. Kebersamaan, gotong royong inilah modal kita. Kalau kita lihat juga yang berkaitan dengan ekonomi, saya kira pemulihan ekonomi kita ini cukup kuat, neraca dagang kita surplus 34,4 miliar US dollar dalam 19 bulan surplus terus, belum pernah kita mengalami seperti ini. Ekspor kita juga naik year on year 49,7%, impor juga naik, bahan baku, bahan penolong 52,6%. Dan ekspor kita kenapa naiknya setinggi itu? Salah satunya karena kita hentikan ekspor raw material, ekspor bahan mentah
dari minerba kita, yaitu nikel. Yang saya lihat biasanya hanya 1 sampai 2 miliar, kemarin akhir tahun sudah hampir mencapai 21 miliar, 20,8 miliar US dollar. Saya kira keberanian kita men-stop itu hasilnya kelihatan. Oleh sebab itu kita akan lanjutkan dengan stop bauksit, stop tembaga, stop timah, dan yang lain-lainnya. Hilirisasi menjadi kunci dari kenaikan ekspor kita. Dan kalau kita lihat ranking competitiveness kita juga naik 3 peringkat. Dalam posisi yang sangat berat seperti 2021, kita bisa naik 3 peringkat, ini juga patut kita syukuri. Di bisnis 37 ranking kita, di digital business 53, ini naik 3 peringkat semuanya. Kemudian kalau kita lihat juga indikator konsumsi, indikator produksi juga menguat. Keyakinan konsumen, kalau bandingkan dengan Maret yang 113,8, November kemarin sudah 118,5. Kemudian spending index juga sudah naik ke 120,5. Kemudian purchasing manager index manufaktur, PMI kita juga sudah naik, sudah di atas sebelum kita pandemi 51, sekarang sudah masuk ke angka 53,9. Optimisme melihat angka-angka seperti ini harus kita tunjukkan. Kemudian konsumsi listrik sudah tumbuh juga 14,5 dan 5,7 untuk industri, 14,5 untuk bisnis, 5,7. Angka-angka seperti ini harus kita lihat. Harian saya dapat angka-angka seperti ini. Inilah yang harus kita tingkatkan di tahun 2022, meskipun kita tahu masih akan banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi, baik Omikron, baik kenaikan inflasi, baik nanti tapering off, baik kehilangan kontainer di mana-mana, baik negara-negara lain yang mengalami kelangkaan energi, yang ini akan mengganggu mungkin ekspor kita. Saya kira tantangan-tantangan itulah yang akan kita hadapi, dan saya meyakini dengan semangat kerja keras kita bersama, tantangan-tantangan itu akan bisa kita lalui dengan baik. Kita juga patut bersyukur, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua OJK, bahwa di bursa sekarang ini ada kenaikan IHSG di 2021 dengan return 10,1%, ini sebuah angka yang lumayan tinggi, dan kalau dibandingkan dengan Filipina, dengan Malaysia, dengan Singapura, kita juga masih yang paling atas. Singapura di 9,8, Malaysia minus 3,7, Filipina minus 0,2%, kita di 10,1%. Ini juga patut kita syukuri. Dan jumlah orang yang masuk ke bursa, investor pasar modal, ini juga naik sangat tinggi sekali. Di 2017, tadi disampaikan oleh Pak Ketua OJK, 1,1 juta, hari ini mencapai 7,4 juta investor, utamanya investor-investor retail, ini
yang banyak dari anak-anak muda, milenial, Gen Z, semuanya masuk. Dan kita harapkan ini akan terus membesar dan akan memberikan dorongan kepada pertumbuhan ekonomi negara kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kita terus bersemangat untuk bekerja keras menghadapi tantangan-tantangan di tahun 2022 ini, dan kita harapkan kita bisa melaluinya dengan baik. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai wujud rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa. Pembacaan doa oleh Bapak Dery Yustria dari PT Bursa Efek Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rabb, kami bersyukur atas nikmat karunia-Mu sehingga pada hari ini kami dapat mengikuti acara peresmian pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2022 oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi rezeki, limpahkanlah keberkahan pada kegiatan yang kami lakukan hari ini. Jadikanlah hari ini sebagai awal yang baik untuk menjadikan pasar modal Indonesia yang kita cintai ini menjadi pasar modal yang semakin tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan, lebih memberikan manfaat, lebih berkah, dan lebih maju. Lindungi dan bimbinglah kami agar selalu berada di jalan-Mu yang lurus untuk terus bekerja dan berkarya demi negeri yang kami cintai ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, berilah kami taufik dan hidayah-Mu. Jadikanlah kami semua termasuk orang yang diberi kekuatan dan kesabaran dalam menjalani amanah yang kami emban ini. Mampukan kami untuk terus dapat menyentuh berbagai pencapaian yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya Allah, sehatkanlah jiwa dan raga kami. Sehatkanlah jiwa dan raga para pemimpin kami, agar kami semua terus dapat berikhtiar membangun perekonomian nasional, mengentaskan kemiskinan, mensejahterakan bangsa, dan mendidik generasi selanjutnya yang lebih kuat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, kami menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini, kami terkadang lalai mengingat-Mu dalam mengabdi dan menyembah-Mu. Maka dari itu, wahai Zat yang ampunannya lebih luas dari kesalahan hamba-Nya, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, pemimpin kami, serta para pendahulu kami. Perkenankanlah seluruh doa ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, wa adkhilnal jannata ma'al abror, ya aziz, ya ghafar, ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, demikianlah telah kita ikuti bersama acara peresmian pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2022. Bapak Presiden dan Bapak Ibu sekalian, kita saksikan bersama indeks harga saham gabungan pagi ini juga berwarna hijau. Kita sambut tahun baru 2022 dengan kinerja terbaik, penuh semangat dan optimisme untuk memajukan perekonomian Indonesia. Selamat pagi dan maju terus pasar modal Indonesia. Selanjutnya hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia meninggalkan tempat acara.
Merupakan kebahagiaan dan kehormatan atas kehadiran Presiden Republik Indonesia serta Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Presiden akan menuju ke lobi utama Bursa Efek Indonesia.